warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati MPD, dosen Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Darul Ulum Tangerang. Dalam rangka peningkatan kompetensi dosen pemula di lingkungan Kementerian Agama tahun 2026, saya akan menampilkan video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Selamat datang di Prodi PGMI dengan mata kuliah Manajemen Kelas bersama dengan saya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran, hari ini ada yang absen atau hadir semua? Ada yang tidak hadir? Siapa? Nada Asfia. Oke, Nada Asfia. Kenapa? Oke. Ya. Oke, teman-teman semua, hari ini sesuai dengan RPS yang sudah Ibu bagikan, pada pertemuan ke-6 kita ada menjelaskan materi tentang pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Nanti teman-teman semua akan menjadi seorang guru atau seorang pendidik yang mana kalian akan ketemu dengan yang namanya siswa dan kelas. Nah, di kelas itu kalian sendiri yang akan menentukan seberapa nyaman siswa dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana mengatur atau mengelola ruang kelas tersebut agar terciptanya lingkungan yang kondusif untuk belajar siswa. Oke, lanjut ya. Dengan capaian pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan konsep pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Yang kedua, nanti teman-teman akan mendesain ruang kelas yang mendukung aktivitas pembelajaran, dan yang terakhir menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi siswa. Oke, lanjut. Kita mulai dengan pertanyaan pemantik. Apakah tata letak meja, kursi mempengaruhi hasil belajar? Ada yang ingin menjawab? Oke, Baiti. Oke, silakan Baiti, apa jawabannya? Mempengaruhi Bu, karena dengan tata letak meja yang baik dapat meningkatkan konsentrasi serta membangun fokus antara mahasiswa dan juga dosen. Oke, bagus sekali jawabannya. Dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Bagaimana ya jawabannya? Ada yang jawab? Oke, silakan. Saya Bu, suasana kelas yang positif atau baik itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena peserta didik atau siswa itu menjadi lebih fokus pada pelajaran di kelas. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, hari ini kan kita mata kuliahnya adalah manajemen kelas. Sebelum kita masuk ke pengaturan tempat duduk dan sebagainya, saya mau bertanya, apa itu manajemen kelas? Oke, manajemen kelas itu adalah usaha guru mengelola kelas agar pembelajaran berjalan efektif dan juga kondusif. Oke, terima kasih. Manajemen kelas itu adalah usaha guru dalam merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengendalikan segala aspek pembelajaran agar tercipta kondisi belajar yang efektif dan efisien. Lalu, tujuan manajemen kelas itu sendiri adalah untuk yang pertama, menciptakan suasana kelas yang nyaman, memaksimalkan keterlibatan siswa, mengurangi gangguan dalam pembelajaran, mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, jadi manajemen kelas itu adalah usaha guru itu sendiri untuk mengelola kelas agar terciptanya kondisi yang belajar yang efektif dan efisien dengan tujuan pembelajaran agar tercapai dari tujuan pelajaran tersebut ya. Itu adalah manajemen kelas.
Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas adalah proses menata lingkungan fisik kelas agar mendukung kegiatan belajar mengajar. Apa saja lingkungan fisik di kelas? Coba kalian amati di sekitar kalian. Ada apa aja? Papan tulis, ya. Terus kursi, meja, apa lagi? Kipas angin. Kipas angin, ya. Oke. Ya, salah satu juga ada papan tulis, meja, kursi, ya kan? Media pembelajaran seperti yang sudah saya gunakan di sini ada proyektor, ya kan? Ya. Dan pokoknya apa yang bisa dilihat itu adalah lingkungan fisik dari kelas, dan yang mana itu harus kita kelola sebagai guru agar terciptanya lingkungan yang nyaman untuk proses belajar mengajar tadi. Oke, lanjut. Pengaturan ruang kelas yang baik itu dapat meningkatkan fokus belajar siswa, memudahkan interaksi guru dan siswa, mengurangi perilaku mengganggu, meningkatkan kenyamanan belajar, mendukung berbagai model pembelajaran. Ingat ya, lingkungan fisik yang baik berkontribusi terhadap keberhasilan proses pembelajaran tersebut. Oke, lanjut. Nah, apa saja model tata letak kelas? Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kita akan membagi 4 kelompok. Lalu, oke, silakan pilih masing-masing. Ambil satu kertas. Yang mana? Oke. Ya. Ya. Nah, silakan bentuk meja fungsinya sesuai dengan instruksi yang ada di kertas tersebut. Silakan. Teman-teman semua, sekarang kan sudah membentuk nih, ya kan? Masing-masingnya sudah membentuk sesuai dengan kertas yang diambil tadi. Sekarang tolong cari kelebihan dan kelemahan dari setiap model tata letak kelas tersebut. Silakan. Habis ini nanti kita akan presentasi dengan tugasnya masing-masing. Luas, ya kan? Sudah semuanya? Oke, kita akan presentasi. Tolong didengarkan presentasi dari teman-temannya ya. Oke, kelompok pertama silakan silakan dulu. Belajar menggunakan tata letak lingkaran itu adalah menambah suasana belajar yang lebih akrab antara hubungan guru dengan siswanya maupun siswa dengan siswanya. Kekurangannya itu membutuhkan ruang kelas yang lebih luas atau yang lebih besar. Oke, terima kasih. Teman-teman, tadi kalian semua sudah mempresentasikan bagaimana kelebihan dan kelemahan dari setiap model tata letak meja kursinya ya. Ini adalah gambaran dari setiap kelompok ya. Yang tradisional bentuk U sudah pas, sudah sesuai. Selanjutnya kelompok dan lingkaran. Oke. Selanjutnya materi selanjutnya adalah faktor lingkungan fisik yang mendukung belajar, yaitu adalah yang pertama warna ruangan, yang kedua ada ventilasi, ada pencahayaan dan juga kebersihan. Oke, selanjutnya adalah strategi menciptakan lingkungan kondusif. Ini
Strategi guru untuk menciptakan lingkungan kondusif adalah yang pertama, menyusun aturan kelas bersama siswa, memberikan penguatan positif, menjalin komunikasi yang baik, menata ruang kelas, yang seperti kalian sudah lakukan tadi, mengelola perilaku siswa secara bijaksana, dan menumbuhkan budaya saling menghargai. Oke, selanjutnya ada peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar. Jadi guru itu berperan sebagai fasilitator, motivator, manajer kelas, hingga teladan. Ya. Yang mau menyimpulkan kesimpulan hari ini, boleh? Jadi berdasarkan apa yang saya catat, lingkungan belajar yang kondusif mendukung motivasi dan hasil belajar siswa. Jadi guru berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ya, itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau menyimpulkan? Oke, boleh? Ya, dari gagasan kecil saya, pengaturan ruang kelas merupakan bagian penting dari manajemen kelas. Terus yang kedua, penataan ruang yang baik meningkatkan efektivitas pembelajaran. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu akan menanyakan satu hal ke kalian. Siapa yang bisa menjawab nanti angkat tangannya. Bagaimana peran guru dalam menciptakan lingkungan yang kondusif? Oke, Sita. Jadi peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif yaitu guru sebagai fasilitator, motivator, manajemen kelas, dan teladan, Bu. Iya, bagus sekali. Selanjutnya, silakan kerjakan soal evaluasi yang akan Ibu bagikan. Nanti dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalillah.